Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikwan Ervianto dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2018, NIM 025. Nah, pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rancang bangun bencana tekan. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan, dan di dalam pendahuluan tersebut ada latar belakang bencana tekan, yang dimana bencana tekan atau pressure vessel ini merupakan salah satu mesin penunjang dalam sebuah proses produksi. Bencana bertekanan difungsikan sebagai media untuk memproses dan menyimpan material. Ini biasanya meliputi minyak, air, maupun fluida yang lainnya, sehingga dapat digunakan untuk merubah kondisi fluida tersebut. Selain itu, fluida yang mengalami konversi akan dipakai untuk kebutuhan yang diinginkan. Nah, biasanya tekanan bagian dalam bencana itu biasanya lebih besar ataupun lebih tinggi dari tekanan luar ataupun atmosfer. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Yang pertama tentunya tujuan dari perancang bangun alat ini yaitu merancang bencana tekanan atau pressure vessel. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, serta mengaplikasikan rekayasa dan rancang bangun bencana tekan atau pressure vessel ini. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, bencana tekan. Nah, yang dipilih yaitu jenis spherical pressure vessel. Sebelumnya, bencana tekan itu merupakan suatu wadah tertutup sebagai penampungan fluida bertekanan, di mana fluida yang disimpan dapat mengalami perubahan fase saat berada di dalam bencana tekan tersebut. Adapun jenis bencana yang dipilih, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu spherical pressure vessel. Nah, biasanya ini lebih disukai untuk penyimpanan cairan yang bertekanan tinggi. Bentuk seperti bola adalah struktur yang sangat kuat, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini kan bentuknya strukturnya seperti bola. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai struktur yang sangat kuat. Nah, tapi kelemahannya yaitu biasanya harga yang dikeluarkan untuk membuat alat ini yaitu sangat mahal. Kita lanjut ke komponen utama bencana tekan. Nah, komponen utamanya ada 6. Yang pertama ada sel. Nah, sel tersebut merupakan komponen yang paling utama yang berisi fluida yang bertekanan. Pada umumnya ada 2 tipe sel, yaitu sel silindris dan spherical cell. Namun, yang biasa digunakan yaitu sel silindris. Yang kedua ada head ataupun bagian penutup dari vessel tersebut. Nah, seluruh bencana tekan harus ditutup dengan head ini. Yang ketiga ada nozzle. Nozzle itu merupakan komponen silinder yang berupa lubang yang menembus sel atau head dari bencana tekan. Nozzle ini berfungsi merekatkan pipa yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari satu tempat ke bencana tekan. Komponen yang keempat yaitu flank. Bagian ini biasanya digunakan untuk mengukuhkan flank pada pipa dengan menggunakan baut secara bersama-sama. Terus yang kelima ada reinforcement pad. Nah, ini biasanya berbentuknya itu plat yang berfungsi untuk menguatkan nozzle. Jadi, reinforcement ini bisa disebut sebagai penguatan pada nozzle yang sebelumnya tadi. Terus yang terakhir ada skirt support. Ini berfungsi untuk menahan bencana tekan agar tidak berpindah ataupun bergeser. Nah, penyangga ini biasanya harus bisa menahan beban baik berupa beban berat ataupun beban dari luar seperti angin ataupun gempa bumi. Selanjutnya kita masuk ke beban yang bekerja pada bencana tekan. Yang pertama ada tekanan desain. Nah, tekanan desain ini digunakan untuk menentukan ketebalan sel minimum yang diperlukan bencana. Tekanan desain besarnya di atas tekanan operasi. Nah, biasanya itu 10% dari tekanan operasi atau minimum 10 C. Nah, ditambah dengan besarnya static head dari fluida kerja tersebut. Yang kedua ada bobot mati bencana. Bobot mati bencana ini beban yang berupa berat bencana itu sendiri dan elemen-elemen lain yang terpasang secara permanen pada bencana. Terus yang terakhir ada beban angin dan gempa. Nah, kalau angin biasanya itu diasumsikan sebagai angin yang mempengaruhi kecepatan rata-rata tertentu pada fluktuasi aliran turbulen 3 dimensi lokal. Nah, kalau faktor utamanya ataupun faktor gempa yaitu merusak
struktur bencana akibat getaran adalah intensitas dan durasi gempa yang terjadi. Nah, biasanya ini yang mempengaruhi dari beban dari gempa itu tadi, yaitu karena intensitas dan durasi gempa tersebut. Gaya dan tegangan yang terjadi selama gempa pada struktur adalah transient, tegangan dinamik alami, dan tegangan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian kali ini berupa flowchart keseluruhan. Yang pertama, pastinya kita akan habis memulai perencanaan, yaitu dengan data perancangan. Dari data perancangan tersebut dapat diambil dengan perancangan sel atau spherical tadi. Nah, kalau udah merancang, selanjutnya kita akan memperhitungkan tebal sel tersebut. Jika sudah merancang tebal sel tersebut, selanjutnya kita akan merancang nozzle tersebut. Nah, kalau udah merancang nozzle, kita lanjut ke perancangan leg support. Kalau sudah perancangan leg support, kita lanjutkan ke perhitungan berat total. Terus sampai berkelanjutan masuk ke perhitungan beban gempa dan beban angin yang seperti tadi. Selanjutnya dari hasil perhitungan beban gempa maupun beban angin, lanjut ke perancangan lifting log. Dari perancangan lifting log beralih ke data hasil perancangan. Nah, kalau udah mendapatkan data hasil dari perancangan tersebut, selanjutnya tentunya akan menggambar teknik atau dengan software interior ataupun yang lainnya lah untuk membuat gambar desain tersebut. Nah, kalau sudah menggambar, melakukan analisa. Selesai deh. Terus ada flowchart sel. Tentunya dari flowchart ini kita bisa memulai terlebih dahulu. Ketika sudah memulai, kita berlanjut ke tekanan desain. Nah, tekanan desain ini berisi dengan diameter luar tadi dimasukkan. Selanjutnya masuk ke perhitungan tebal sel tadi berdasarkan tegangan internal. Kalau sudah melakukan perhitungan tebal sel tadi, lanjut ke perhitungan tebal sel lainnya berdasarkan tegangan yang eksternal. Nah, kalau sudah, nanti langsung dibandingkan. Nah, T1 lebih besar dari T2, yang dimana tebal sel yang digunakan itu merupakan T1, sedangkan T2-nya yaitu tebal sel yang digunakan. Kalau sudah melaksanakan keseluruhannya tadi, lanjut ke melakukan analisa dan selesai. Lanjut ke flowchart saddle. Yang pertama tentunya pasti memulai program tersebut. Nah, kalau sudah, lanjut ke menghitung massa bencana dengan total bencana. Kalau sudah menghitung, lanjut ke mendesain menggunakan material SA516-70. Nah, kalau sudah mendesain tadi, lanjut ke menghitung load calculation sesuai IS 1893 Part A. Kalau sudah menghitung load calculation tadi, selanjutnya menentukan posisi leg. Kalau sudah menentukan posisi leg, program selesai. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu hasil perencanaan dan pembahasan. Nah, bisa dilihat data perancangan dari bencana tekan ini, yaitu kita mempunyai V50 meter pangkat 3. Nah, dan B-nya itu 2 BA. Fluidnya sama dengan steam. Nah, dan T 550 derajat Fahrenheit. Hasilnya itu 5. Dimana fluidanya itu tetap steam. Ya, seperti pada PowerPoint ini, yang dimana didapatkan rumus V sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Kita langsung masukkan ke dalam rumus yang telah diketahui tadi dan didapatkan hasil 89,96 inci. Dengan interpolasi dapat dilihat pada gambar rumusnya, yaitu 290 min 287,8 per 287,8 min 280 sama dengan 8,14
min X per X min 8,32, yang dimana X ketemunya yaitu 8,1843 kg per meter kubik atau 0,00002956 lb per cm kubik. Selanjutnya masuk ke dimensi perhitungan bejana tekan. Nah, kita mempunyai cell and head design, yang dimana sel materialnya itu SA51670. Nah, dan max allowable stress-nya atau S for SA51670. Serta selanjutnya ada yield strength, yang dimana diketahui 38 KSI. Dengan interpolasinya bisa dilihat pada PowerPoint, yaitu 600 min 550 per 550 min 500 sama dengan 19,4 min X per X min 20, yang dimana X-nya ketemu 19,7 KSI. Bisa dijadikan ke C, yaitu 19.700 C. Ini kita menentukan RO atau offset radiusnya, yang dimana diketahui 2,2851 meter plus hasil dari perhitungan yang tadi sebelumnya, yaitu plus 0,0198, yang dimana diketahui ataupun ditemukan hasilnya yaitu 2,3 meter atau 80,1 inci. Langkah selanjutnya kita menentukan faktor B, yang dimana interpolasinya bisa dilihat pada PowerPoint, yaitu 700 min 550 per 550 min 500 sama dengan 9000 min B per B min 11.000, yang dimana bisa ditemukan B sama dengan 10.500 C dan PA nya 102,98. Jadi PA nya tadi lebih besar dari PD, yaitu sebesar 102,098, lebih besar dari 14,7, yang dimana hasil ini dinyatakan aman. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perhitungan beban dan tegangan pada supportnya. Nah, yang pertama perhitungan massa bencana sel. Ini bisa diketahui RO-nya 90,743 inci, bisa dilihat pada PowerPoint, dan RI-nya 89,964 inci, dan raw materialnya 0,282 lb per in pangkat 3, yang dimana bisa ditemukan rumus V cell, yaitu 4/3 pi RU pangkat 3 min 4/3 pi RI pangkat 3. Bisa ditemukan M cell-nya juga merupakan sama dengan raw material kali V, yang dimana ditemukan hasil 22.536,63 lb sama dengan, bisa dijadikan ke kilogram, yaitu 10.222,44 kg. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan massa fluida. Bisa diketahui V fluidnya itu 3.049.965,17 in bagi 3, dan raw fluidnya yaitu 0,002956 lb per in pangkat 3. M fluid sama dengan raw fluid kali V fluid, yang dimana hasilnya bisa ditemukan 901,57 lb dan dijadikan ke kilogram menjadi 408,94. Jadi kesimpulannya didapatkan yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, data yang didapat yaitu memiliki volume, tekanan kerja 2 MPa, fluida steam, dan suhu kerja 287,8 derajat Celcius. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, konstruksi bejana tekan diameter dalam yaitu 4,57 meter. Yang kedua, diameter luarnya 4,6098 meter, tebal selnya 0,0198 meter, tinggi totalnya 6,3202 meter, dan materialnya yaitu SA516 grade 70, tekanan desainnya 2 MPa. Kegagalan yang terjadi karena perancangan yang kurang lengkap, di mana tidak dilengkapi dengan reinforcement. Selanjutnya, perhitungan menggunakan ANSYS yang tidak lengkap, karena tegangan yang terjadi hanya tegangan internal dan eksternal, di mana beban-beban yang lain itu diabaikan.
sehingga menghasilkan perhitungan yang berbeda. Dan yang terakhir, bagian yang paling rentan terdapat pada sambungan support dan set. Karena apa? Karena pada bagian inilah terdapat sambungan las dan seluruh beban selnya berada pada bagian tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.